Sebagian besar pasokan listriknya digunakan untuk penggerak tenaga tram atau kereta dalam kota. Monggo bubure, monggo bubure, bubur. Sampai apa? Perkembangan industri kota Surabaya memaksa perputaran ekonomi yang lebih pesat lagi. Beralihnya sumber daya manusia menjadi tenaga-tenaga mesin menyebabkan kota Surabaya butuh pasokan listrik yang lebih. Di tahun 1909 di Batavia, Jakarta, berdirilah sebuah perusahaan yang dikenal dengan nama ANIM atau Algemene Nederland Indische Electricity Maskapai. Ini adalah sebuah perusahaan listrik Hindia Belanda yang pada saat itu menguasai sekitar 40% pasokan listrik di Nusantara. Nah, di kota Surabaya sendiri, kantor ANIM bertempat di Jalan Gemblongan atau yang sekarang dikenal dengan sebutan PLN Surabaya Utara. Nah, istilah ANIM ini ternyata membekas di memori orang-orang tua zaman dulu, di zamannya opa-oma kita. Jadi dulu ada istilah kalau mau bayar token ANIM atau tiang listrik itu dikenal dengan sebutan caga ANIM. Nah, ANIM sendiri di kota Surabaya ternyata tempo dulu tidak hanya memasok listrik di kota Surabaya saja, tapi meluaskan pasokan listriknya itu sampai ke Gresik, Pasuruan, dan kota-kota sekitar kota Surabaya. Sekarang, pasokan listrik dari gedung ini hanya cukup untuk Surabaya Utara saja. Bukan kilometer yang turun, tapi Surabaya makin padat. Dulu tidak banyak rumah yang menggunakan listrik sebagai sumber pencahayaan. Bahkan tempo dulu ANIM sebagian besar pasokan listriknya digunakan untuk penggerak tenaga tram atau kereta dalam kota. Nah, di kota Surabaya kita masih bisa menemukan beberapa gardu-gardu listrik ANIM di beberapa titik seperti di Bambu Runcing, di Kedung Doro, Pasar Babakan, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah istilah, jadi kalau teman-teman menemukan sebuah plakat listrik seperti ini, kata-kata yang bisa kita temukan adalah Hoogspannings levensgevaar, atau dalam bahasa Indonesia diartikan awas tegangan tinggi berbahaya. Nah, istilah Hoogspannings inilah yang nantinya oleh orang-orang Surabaya itu diambil dari kata spanningnya atau spanneng yang berarti tegangan tinggi. Ya, kalau orang Surabaya ngeluh itu dikenal dengan sebutan spanneng. Jadi tadi kita sudah jalan-jalan keliling Surabaya untuk cari gardu listrik Belanda karena memang agak susah banget sih nyarinya di kota Surabaya. Oh ya, kita butuh konsep lebih untuk gardu-gardu listrik karena ya banyak banget tangan nakal. Tangan mulu, rey ojo glitis ta, mbok coret-coret ae, cuk, coretan kakakmu ngono lho. Pamar. Sumpek kamu, sepaneng ngono awakmu itu. Nah, tidak hanya gardu-gardu listrik saja, bahkan kalau kita jalan-jalan ke wilayah Surabaya Utara, tepatnya di wilayah Ampel, di sini kita bisa menemukan tiang listrik terakhir yang masih menggunakan kayu sebagai cagaknya atau tiangnya. Jadi tiang ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900-an atau awal ANIM berdiri di kota Surabaya. Oh ya, ada himbauan nih dari kami Lob Surabaya. Jadi teman-teman kalau menemukan gardu-gardu listrik seperti ini, tidak hanya di kota Surabaya atau di kota-kota kalian tempat tinggal, tolong ya dijaga nilai historisnya. Jangan ada tangan-tangan nakal coret-coret di gardu listriknya. Karena ya ini adalah bangunan cagar budaya, bangunan bersejarah, tolong dijaga buat titipan untuk anak cucu kita nanti. Itu dia jalan-jalan dari Lob Surabaya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Tetap di Lob Surabaya.